Emangnya masih zaman minta proyek sama orang tua yang di pemerintahan? Dasar desok. Itu tanyakan ke Mahkamah Agung atau tanyakan ke yang gugat. Gua nggak setuju keputusan MA. Kalau emang orang belum 30, ditunggu dong. Itu orang tuh belum 30, masih 20-an akhir. Lagian lu katanya nggak mau ikut-ikutan, nggak mau tergabung, ujung-ujungnya gabung juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Belum selesai sakit hati rakyat Indonesia atas masuknya Gibran ke Pilpres, dan ternyata 02 terpilih. Belum juga ada 1 tahun ya, udah heboh lagi. Dimana Kaisang muncul di Instagram berpasangan dengan ponakan dari Pak Prabowo. Dimana mereka berdua akan masuk ke Pilgub DKI. Apakah ini bentuk kesetiaan Pak Prabowo kepada Pak Jokowi sehingga Pak Prabowo menyempurnakan dinastinya Pak Jokowi atau bagaimana? Tentu hal ini membuat banyak masyarakat akhirnya sangat jengkel, emosi, dan kesal ya. Akhirnya menumpahkan emosi itu di TikTok, memberikan komentar-komentar negatif tentang Kaisang dan juga Mahkamah Agung. Kenapa sih Mahkamah Agung ini bisa meloloskan umur yang dimana Kaisang sebenarnya tidak bisa jika harus mendaftar jadi gubernur? Karena minimal umur 30 tahun dan beliau masih umur 29 tahun. Tapi di sini lucunya MA bisa meloloskan. Dan asalkan ketika dilantik beliau sudah berumur 30 tahun. Lucu sekali. Sebelum kita masuk ke komentar netizen, ini ada video yang sebetulnya menyindir diri sendiri. Kaisang menyindir dirinya sendiri. Kita lihat videonya. Halo, Bapak, Bu Kaisang mau ini minta proyek triliunan Bapak yang ada di pemerintah. Kaisang udah bosen sama YouTube, dapatnya uangnya kecil mulu. Kaisang minta ya Bapak ya. Opo tole, mau sukses sama kaya ya kerja keras toh. Mosok pengen penak etok. Sana ngurusin Markobar sana. Markobar itu bukan punya aku Bapak. Oh, bukan toh. Bukan Bapak, bukan. Dek, Bapak ada pesan yang penting buat kamu. Kenapa kok Bapak jadi serius gini toh? Dengerin Bapak. Ini adalah salah satu contoh seberapa buruknya generasi masa depan kita. Ya teman-teman semua, ini video dulu ketika Kaisang masih belum masuk ke politik. Tapi nyatanya sekarang, jadi kata-kata dia itu justru menampar dirinya sendiri ya. Aduh, malu gue ngelihatnya. Dan apa jawaban Pak Jokowi ketika wartawan menanyakan tentang Mahkamah Agung? Kita lihat videonya. Pak, tadi MA sudah memberikan putusan untuk mencabut batas usia kepala daerah, Pak. Ada tanggapan soal ini, Pak? Itu tanyakan ke Mahkamah Agung atau tanyakan ke yang gugat. Oke. Tapi Bapak sudah temukan itu, Pak? Sudah baca sebelumnya? Sudah baca hasil putusan itu, Pak? Belum. Baru diberitahu tadi, baru aja ya. Terima kasih, Pak. Ya ndak tahu kok tanya saya. Kita sudah duga ya jawaban dari Pak Presiden selalu begini. Ketika kemarin waktu pas Gibran juga lolos dari Mahkamah Konstitusi, beliau juga mengatakan seperti ini lagi. Aduh. Oke teman-teman semua, kita masuk ke komentar para netizen. Kita lihat videonya. Gua nggak setuju keputusan MA. Kalau emang orang belum 30, ditunggu dong. Itu orang tuh belum 30, masih 20-an akhir. Lagian lu katanya nggak mau ikut-ikutan, nggak mau tergabung, ujung-ujungnya gabung juga. MA itu harusnya fair, jangan malah bikin aturan-aturan sendiri. Ini udah nepotisme hitungannya. Masa cuma gara-gara punya bokap, punya power, jadi bisa berkelakuan seenak jidat? Di sini nggak bisa kayak gitulah. MA ini kacau ini. Lu tahu kan MA yang gue maksud kan? Ya betul, MA Watson gitu. Dia tuh sekarang tergabung lagi sama Instagram gitu. Dia comeback ke Instagram. Padahal dulu tuh ada statement dia bilang dia tuh gak mau terlibat lagi, gak mau ikut-ikutan sama Instagram. Ujungnya dia gabung lagi. Dan pas gue bilang dia belum 30, itu bukan umurnya ya. Itu followers Twitter gitu. Karena emang followers Twitternya MA Watson itu belum 30 juta. Masih 27 juta. Jadi sabar aja tunggu. Dan pas gue bilang bikin-bikin aturan sendiri, itu karena MA Watson pernah bikin aturan tentang makan sehat gitu. Yang gak usah lo bikin-bikin sendiri dong. Pasti orang juga udah banyak yang punya aturan makan sehat sendiri-sendiri.
Jadi dan pas gue bilang bokapnya punya power, emang bokapnya M.A. Watson itu adalah Chris Watson, dia tuh lawyer gitu, pengacara gitu. Jadi ya bokapnya ini orang hebat lah hitungannya. Intinya yang gue omongin itu M.A. Watson. Gue gak ngomongin M.A. yang lain. Gue hanya ngomongin M.A. Watson. Gue gak ngomongin M.A. yang lain. Mas Kaisang, please kalau kata gue nggak usah maju, ya nggak usah maju. Maju aja Mas Kaisang. Tuh, kakakmu aja dukung kok. Kan semangat anak muda, semangat pro Jokowi, semangat dinasti Jokowi, semangat keluarga Jokowi. Maju aja tuh, sudah didukung kakaknya yang juga wakil presiden kan, wakil presiden terpilih kan. Dukung tuh, harusnya dukung. Anak muda harus maju, menggantikan pemikiran-pemikiran yang kolot, pemikiran-pemikiran para boomer. Anak muda harus maju, salah satunya Kaisang. Tentu harus kita dukung. Teruntuk mahasiswa-mahasiswa di DKI, ya, jangan mau dibohongin lagi. Kalau ada pemimpin muda yang mau maju, pemimpin muda itu bukan buat lu orang, buat keluarganya doang. Ya, kalau pemuda-pemuda macam lo dipinggirin, ya, jangan tertipu lagi dah. Mendingan kita pilih yang jelas, ya, yang bekas rektor, dosen, ya nggak, cuma Pak Anies, ya. Kemarin giliran UKT dibesarin biayanya lo teriak-teriak. Sekarang kalau lo masih pilih yang dari kroco-kroconya, ya, begitu lagi ntar, ya. Makanya kita tuh jadi pemilih harus cerdas, jangan ditipu lagi. Ya, anak muda maju, anak muda yang mana? Bukan anak muda kita. Ya, anak muda dia, anak bapak. Oke, salam waras, biar pinter dikit kita, biar katanya makan nasi sama telur juga kudu pinter. Oke, thank you. Mas Kaisang, please kalau kata gue nggak usah maju, ya nggak usah maju. Bodo amat ah, setelah kemarin kan terus-terusan tuh kalian bantah kalau nggak ada yang namanya dinasti nepotisme di negara demokrasi. Terus-terusan tuh kalian bantah kayak gitu. Gak mungkin, karena pemilihannya itu langsung masyarakat Indonesia yang milih melalui Komisi Pemilihan Umum. Itu baru Mas Kaisang, Mbak. Lihat sebelahnya Mas Kaisang, itu adalah keponakannya Pak Prabowo yang sekarang menjabat sebagai calon presiden kita. Udah calon nih, Mbak. Belum kita tambah Bobi, belum kita tambah istrinya Mas Kaisang, belum kita tambah lagi asisten pribadinya istri kepala negara kita, belum kita tambah lagi seluruh penghargaan yang diberikan oleh kepala negara kita kepada keluarganya sendiri. Itu Mbak yang namanya nepotisme. Dan sekarang Mbak berasa, dan saya sebagai pendukung sebelah Mbak atau berlawanan dengan Mbak merasa bangga, Mbak, karena apapun yang saya narasikan kemarin sekarang terbukti nyata. Jadi saya harap Mbak bertanggung jawab atas pilihan Mbak. Walaupun Mbak nggak bisa bertanggung jawab dengan pilihan Mbak di dunia, itu pasti bakal dipertanggungjawabkan di akhirat sana, Mbak. Oke? Mbak pasti paham. Jadi teruslah mengkritik kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemimpin yang Mbak pilih kemarin. Semangat ya, Mbak. Semangat. Kaisang katanya mau maju. Erina juga katanya mau maju. Gimana tanggapan lu nih? Ibu Riana juga nggak mau ikutan. Erina katanya mau maju. Kaisang juga katanya mau maju. Tanggapan lu apa, Us? Gue tinggal nunggu Jan Etes maju sih. Erina katanya mau maju. Kaisang juga katanya mau maju. Kenapa tuh? Itu politik dinasti bukan sih? Kaisang katanya akan maju. Erina juga katanya akan maju. Gimana tanggapan lu? Ngapain sih maju mulu? Mundur lah. Erina katanya mau maju. Terus Kaisang juga katanya mau maju. Gimana tanggapan lo? Tanggapan gue ya bagus aja sih, gue support karena suami istri bekerja untuk menjadi Indonesia yang lebih maju. Itu nice sih. Petualangan Pak Ade, petualangan kekuasaan dan keserakahan terus berjalan. Kalau kemarin MK itu mah Mahkamah Kakak, sekarang MA Mahkamah Adik. Ya ipar juga udah, tinggal anak. Kita nunggu aja nanti untuk cucu apa yang mau dirubah. Apakah undang-undang kepala desa supaya bisa di bawah 5 tahun juga
jadi calon. Saya nggak tahu mau bilang apa lagi. Sekali kekuasaan itu lancung, tidak akan ada remnya. Itu yang kita alami. Dan semakin hari, semakin mendekati hari pergantian kepemimpinan, kita disuguhkan begitu banyak drama, begitu banyak kerusakan. Tapi kata buzzer-buzzer nggak apa-apa. Lanjutkan terus, terbaik sepanjang sejarah. Tidak ada tandingannya. Ya, untuk kejahatan membajak demokrasi, membajak undang-undang, mengangkangi aturan memang tidak ada bandingannya. Saya harus katakan itu. Meskipun saya tahu ancaman ada di mana-mana. Ya, biasa ketika seorang menjadi otoriter, maka hukum menjadi alatnya. Korbannya adalah mereka-mereka yang berani bersuara. Dan itu sedang terjadi, maka tidak banyak orang berani bersuara. Harapan kita untuk Indonesia yang lebih demokratis semakin jauh panggang dari api. Dan kita hanya bisa menyaksikan dengan dada yang bergemuruh, tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Karena praktek kekuasaan sekarang adalah kekuasaan yang otoriter, itu tidak bisa dihindari. Dan perlu kita catat, semua pemimpin otoriter pasti populis. Pasti punya wajah yang Innocenza della Costa, alias wajah yang innocent, ya, bertipe kebapakan, ya, hampir semua. Sebut saja Hitler, Mussolini, Pak Harto, semua sama. Wajahnya dingin, sangat populis, merakyat, semuanya mereka itu hampir semuanya sama. Sangat dicintai rakyat pada awalnya, sangat membumi, tapi pada akhirnya mereka terjebak pada sisi-sisi gelap kekuasaan. Apakah nanti ini akan menjadi perubahan yang lebih baik di bawah Pak Prabowo? Kita sama-sama berdoa. Tapi kalau kita tidak rebut kembali demokrasi kita dari keganasan, nafsu kekuasaan, mari kita sama jogetin saja. Karena tidak ada yang bisa kita lakukan. Begitu kan? Mereka. Pak, masa cuman kakak doang yang dapat jabatan? Adik juga mau. Ada berat kalau kamu, Dek. Kalau kakakmu kan udah pernah jadi ketua RT. Nah, kalau kamu, lah, adik kan udah berhasil jadi ketua geng. Itu kan karena kamu jualin nama bapak, bukan karena prestasi kamu. Gak mau tahu, pokoknya adik pengen dapat jabatan juga. Udahlah, Pak. Kasih aja buat si Pontot ini. Dia kan lagi butuh kerja. Ada. Ya sudahlah. Kalau kakakmu kan bapak arahin ke lembaga milik kakak. Nanti kamu bapak arahin ke lembaga milik adik ya. Hah? Lembaga milik kakak dan lembaga milik adik itu apa, Pak? Coba kamu singkat. Lembaga milik kakak disingkat jadi apa? Dan lembaga milik adik disingkat jadi apa? Oh alah, lembaga yang huruf depannya M itu toh, Pak. Wis lah rapopo, sing penting adik bisa dapat kerjaan. Apa lo? Nggak suka? Bodoh amat. Ketika berita kemarin keluar bahwa ada wakil gubernur yang mau mencalonkan diri, pertanyaan gue langsung, bukannya aturannya 30 tahun? Ya, nothing to do with the guy. Pertanyaan gue cuma hukumnya, bukannya orang ini umurnya harus di atas 30 tahun. Oke? Okay? Dan hari ini baru sekitar 20 menit lalu gue baca berita dari narasi bahwa MA sudah mengabulkan bahwa tidak harus 30 tahun, diubah aturannya. Guys, again, I got nothing against the guy. But if this is what our country is going to be, we're gonna change the rules to whatever the fuck that is needed to suit anybody that needs the rules to be fucking changed. Then I'm sorry, I gotta speak up. Nothing against the guy. I've met the guy once or twice. I don't know him personally. I'm sure he's nice. It's the system that I am completely flabbergasted. Yes, I use the word flabbergasted.
We can't just change the rules to suit something that is needed for the current kepentingan. Does that make any fucking sense? We can't just do that over and over again. Okay, I know I'm gonna get a lot of hate for this video. I don't care. I just need to say this out loud. Okay? And for those of you who says, kan it's a voting, yaudah tinggal nggak usah pilih. Itu masalahnya dengan negara ini. Kita nggak peduli dengan proses, yang penting hasil akhir. Kenapa kita selalu nggak peduli sama proses, hasil akhir? Ya tapi kan bisa aja kan voting, nggak usah di voting. Kalau voting ya kan pilihan rakyat. It's not always about that. And this has nothing to do with pemilihan presiden. Prabowo is my president, Gibran is my wakil presiden. Gue mengikuti banget hasil pilpres kemarin. Tapi what's happening with the pilkada now, I think it's bullshit. Thank you. Ya begitulah ya gengs. Mudah-mudahan kalian semua bisa ngelus dada dan terima ya. Kita jogetin saja. Oke teman-teman semua, aku rasa cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue, Brega Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.